Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Ya, tema atau judul games kali ini adalah cara mendapatkan hati dari kamu Gemini ya. Jadi ini teruntuk orang-orang yang naksir kamu ya. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan Gemini? Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya, berikan energi kalian, ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Cara memikat hati Gemini. Kira-kira apa? Kita lihat. Wow, Gemini tuh nggak suka ya dengan orang-orang yang membuat hatinya terluka atau bertopeng ataupun hanya persinggahan. Jadi karena dia pernah terluka ya, jadi dia tuh lebih berhati-hati untuk apa ya, kalau dibilang mau mengenal orang, apalagi untuk orang spesial ya. Jadi kamu itu harus bisa mengambil hatinya dari sisi pertemanan dulu ya. Kamu nggak bisa nyosor-nyosor tanpa dia kenal langsung kirim salam ya buat Gemini. Dia nggak mau ya. Dia mau dia yang harus tahu dulu kamunya gimana ya. Ataupun mungkin kamunya punya perjuangan untuk bisa mendapatkan diri dia ya. Dia ini kan ada luka batin, mungkin terlalu dididik terlalu keras, ataupun mungkin ada pernah melukai dia secara langsung maupun tidak langsung ya, ataupun mungkin pernah mencampakkannya sehingga dia belajar dari pengalaman. Jadi kalau kalian mau mengambil hati Gemini, ambil hatinya dari sisi berteman dulu ya. Kamu harus jadi teman baginya yang ada untuk dia ya. Perhatian ya, berikan perhatian, terus berikan juga apa ya, kalau dibilang ya pokoknya kalau sahabat itu apa ya, dari perhatian, dari waktu ya. Kamu bisa menyenangkan buat dia, dia pun menyenangkan buat kamu, nyaman bersamamu ya. Itu kan ibaratkan kalau kita sisi berteman kan bukan palsu, bukan topeng ya. Bukan karena dia menginginkan kamu karena kamu lagi cantik, kamu lagi banyak duit, enggak. Tapi ya sisi pertemanan itu kan ibaratkan ya, teman ini ada sisi kurang dan lebih. Nah, itu dia mau mempelajari kamu dulu, dan sebaliknya dia mau juga kamu mempelajari dia. Jangan sampai nanti sudah jadian baru, wah kamu nih jahat sekali, karakter kamu saya nggak suka. Dia nggak mau ya. Jadi dia mau melihat kamu atau menilai kamu dulu sebelum menjatuhkan pilihannya, apakah dia mau menerimamu atau tidak ya. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kalau dibilang, kalau untuk mengambil hati Gemini kamu nggak bisa cepat-cepat ya, karena perlu perjuangan yang sangat matang ya. Karena seorang Gemini itu tidak bucin ya. Dia bucin pada saat sudah bersama, tetapi pada saat masih tahap pengenalan, dia itu nggak bucin ya. Dia mau melihat dulu karakter kamu, menilai semua dari karakter, dari sisi keluarga kamu, persahabatan kamu ya, terutama dengan yang tadi saya bilang perjuanganmu ya. Dan saya lihat di sini orang-orang terkoneksi dengan kamu ya, macam contoh Gemini nih ya, suka dengan orang yang berprestasi ya, percaya diri. Jadi kamu itu kalau mau berprestasi ya harus percaya diri dulu ya, bukan yang omong kosong nyaring bunyinya, nggak suka. Dia mau yang berisi ya, bukan hanya omong kosong ya. Betul kan Gemini?
ketik di kolom komentar Gemini ya. Orang yang berisi setidaknya entah dari manapun ya, entah kamu pintar dari segi akademi, ataupun mungkin kamu bisa ilmu bela diri ya, setidaknya dia merasa aman bersamamu, ataupun ya pintar juga dalam mungkin apa ya kalau dibilangnya, pokoknya intinya supaya bisa bertukar pikiran, nyambung gitu ya, sehingga dia mau juga latar belakang yang jelas, ataupun kalau bisa sama seperti dia. Contohnya kamu basicnya biologi ya, mungkin kamu kalau setidaknya tidak biologi ya setidaknya kamu IPA ya, anak-anak IPA gitu ya. Kalau macam contohnya fisika kimia ya, pokoknya IPA ya, ataupun mungkin kondisinya kamu jadi nyambung nanti kalau bicara ya, topiknya sama, dia tahu. Ataupun kalau kamu politik ya berarti kamu di mungkin dunia sosial politik, nah itu ya di sospol ya, supaya nyambung, supaya ada tema atau hal yang dibahas yang lebih asik, yang sesuai dengan satu circle ya. Nah ini makanya saya bilang di situ kamu juga jangan dungu kata Rocky Gerung ya. Karena dia nggak mau seperti gitu, dia mau punya pasangan itu yang mempunyai prinsip, yang tegas tetapi tidak kaku gitu ya. Oke, dan dia suka juga orang-orang tuh yang bisa memberikan dia banyak. Dia kan orangnya fleksibel ya. Jadi kamu sebagai orang yang mungkin nanti bisa membuat dirinya kelepek-kelepek, itu adalah orang yang bisa mendengarkan dan bisa juga memberikan masukan. Jangan hanya diam, duduk, romantis, ataupun marahan, dia nggak suka. Ya, jadi ambil hatinya dari kepribadianmu. Ya, yang mana Gemini suka itu didengarkan. Kalau ada masalah, kamu bisa mendengar dan kamu bisa memberikan solusi sedikit ya, ataupun kalau seandainya kamu tidak bisa memberikan solusi pun tidak memberikan solusi sekalipun, setidaknya kamu menjadi pendengar yang baik, dia sudah senang. Jadi jangan kamu berpikir, wah Gemini ini ngeluh, wah Gemini tidak bersyukur, wah Gemini hanya mempersulit, wah Gemini nggak romantis. Karena memang romantis itu nomor 2. Selama kamu bisa memberi kenyamanan pada dirinya, dia akan bisa, romantis itu dengan sendirinya akan hadir. Tetapi pada saat kamu membuat dia ilfeel, dia tidak segan-segan untuk pergi. Ya. Karena orang ini dia mau nyaman. Dia mendapatkan orang yang bisa sevibrasi dengan dia. Ya. Pada saat dia lagi ingin romantis, ya romantis, tapi pada saat dia ingin berdebat ataupun mungkin kondisinya dia mau mencari solusi, ya sama-sama yuk tuangkan pikiran atau sumbangkan pikiran kamu untuk kira-kira untuk masalah ini solusinya bagaimana. Jangan hanya suruh dia berpikir, karena dia mau pasangan itu yang dewasa, pasangan yang tegas, mempunyai prinsip, bukan digeser sana ikut, geser sini ikut, nggak punya prinsip, plan, dia nggak suka ya. Jadi kamu harus bisa lebih dari dia. Karena kalau kamu kurang dari dia, wah repot ya. Setidaknya kamu ada kelebihan sedikit lah, walaupun memang kamu ada kekurangan ya, manusia tidak ada yang sempurna ya, tapi setidaknya kamu lebih dari dia ya, mungkin lebih tua supaya lebih sabar. Ini kalau Gemini wanita ya. Kalau Gemini pria ya kamu mencari wanita yang perempuan yang agak sedikit muda tapi mandiri gitu kan. Ataupun juga ya dari segi pendidikan, dari segi kerja juga ya, jangan yang malas, dia nggak suka orang-orang tukang malas ya. Setidaknya kamu walaupun mungkin di rumah aja tapi produktif ya, karena dia tidak pilih-pilih ya, kamu kerja apa, kamu mau kerja di rumah, kamu mau kerja di kantor, kamu mau kerja sebagai apa, terserah, yang penting halal ya, yang penting hasilnya bukan prosesnya. Nah ini, jadi dia mau hasil bukan proses. Jadi kerjalah yang cerdas ya, jangan hanya capek doang ya, dapatkan capek, tapi setidaknya kamu dari capekmu itu bisa mendapatkan duit. Bukan kadang-kadang tuh kan orang biasa capek dapatnya terima kasih doang ya, tapi ya itu juga pahala. Tapi ya yang dia mau kan bukan hanya hidup karena terima kasih. Jadi dia mencari pasangan yang cerdas dan bisa memanage waktu juga untuk dirinya, memprioritaskan dia. Seperti gitu. Jadi kamu harus percaya diri depan dia ya. Terus bisa juga memberikan saran-saran yang bagus ya, sehingga kamu tuh terlihat pintar. Kalau kamu terlihat dungu ya dia nggak mau ya.
Dia suka juga ini ada ya suka berpetualang, yang mana ya kamu harus bisa menghidupkan suasana dalam berteman ataupun bercinta. Ini terserah ya. Pada saat kamu sudah masuk dalam hidup dia, berarti ya kamu harus bisa memberikan kehidupan-kehidupan yang tidak membosankan. Ataupun sama kalau kamu bersahabat ya, kalau bersahabat ini kan ibaratkan ya tidak terlalu intens ya, karena kan masih sahabat. Jadi seakan-akan ya kamu mau hadir atau tidak hadir di hidup dia, eh, itu relatif ya. Tetapi kalau pada saat sudah sudah bersamanya, itu PR kamu, bahwa kamu harus mencari tempat-tempat yang baru, karena dia orang bosanan. Dia orang juga kayak bad mutan. Kalau dia sudah bad mutan berarti dia capek, dia lelah, dia ingin istirahat. Istirahat apa? Selain tidur, dia mau mengistirahatkan dari pikiran dia dengan suasana yang baru. Ya, yang mana mungkin kamu berpetualang kemana gitu ya, beli hiburan, ya walaupun dekat-dekat aja, ke pantai, ke mana gitu ya, ke alam bebas ya. Ataupun mungkin kondisinya bermain atau nonton film petualangan ya, jangan film horor ya, dia ya bisa juga horor tapi mood dia ya. Tapi kalau menurut saya, kalau dia lagi capek, lagi pusing, stres, jangan ke horor. Ujung-ujungnya nanti kamu yang dipukulin terus ya, karena kan takut kan, bukan romantis memeluk tetapi kamu dapat pukul nanti ya, karena dia orangnya tangannya agak sedikit gesit ya. Jadi mungkin dia merasa biasa aja, tapi kamu yang sakit nanti ya. Jadi dapat zong ya, mau bilang romantis, dipeluk-peluk, ternyata dipukul ya, karena takut gitu. Tapi ada sisi romantisnya juga kok ya, itu dari kamu menyikapi dari sisi mana ya. Kalau memang dia pas sudah mau beraksi ya kamu tangkis langsung peluk dia duluan gitu ya. Tapi kalau kamu berharap dia yang peluk kamu, enggak, dia malah memukul ataupun malah menutup matanya sendiri. Pokoknya intinya dia memberikan action untuk dirinya supaya dilindungi untuk dirinya sendiri, bukan meminta perlindungan gitu. Jadi kalau kamu mau horor-horor dengan dia, ya kamu yang harus lebih agresif untuk lebih melindungi dia. Nah gitu, karena tadi saya bilang dia mau mendapatkan perlindungan kan. Ya setidaknya dia tidak akan melindungi kamu, tapi dia akan melindungi dirinya sendiri dan berharap kamu yang melindungi dia. Jangan berharap dia yang melindungi kamu, nggak bisa. Walaupun cowok, makanya dia mau mendapatkan cewek-cewek yang mandiri. Ya, yang setidaknya bisa mengayomi dia dan bisa sedikit mengerti akan kelemahan dia. Jadi kalau dapat cowok Gemini, jangan kamu berharap dia kayak macam Superman ya, tidak. Dia akan cuek ya, tetapi tetap dia bertanggung jawab. Ya, tetapi dia berpikir bahwa bagaimana saya mau, dia pemikirannya gini, bagaimana saya mau melindungi kamu kalau saya sendiri tidak mampu untuk melindungi diri saya sendiri. Saya harus melindungi diri saya sendiri, setelah saya bebas baru saya lindungi kamu. Ini pemikiran dia. Karena ya kalau dibilang dia cemen, tidak. Ya, tetapi memang itu sisi lemah dia. Dia harus memilih salah satu yang mana. Ya otomatis dia dulu. Bagaimana kalau dia sudah off baru mau lindungi kamu? Nggak bisa, dia harus bebas dulu, nyaman dulu, sudah merdeka dulu baru bisa memerdekakan kamu. Nah ini ya, jadi kalau kamu dapat cowok-cowok Gemini ya kamu harus ekstra sabar ya, ekstra sabar ya. Walaupun mungkin orang bilang makan hati ya, tetapi ya itu memang seperti gitu, namanya juga cinta harus perlu pengorbanan ya. Kamu dituntut untuk kesabaran ya. Kalau cewek Gemini sih ya nggak apa-apa, karena dia mendapat perlindungan dari pasangannya. Jangan sampai pasangannya juga Gemini, wah repot ini ya, masing-masing nanti ya. Tapi nggak apa-apa, itu dari kalian aja ya yang apa ya, yang bermesraan lah. Dan jangan pernah mengabaikan dia ya. Dia tidak suka diabaikan. Dia suka kamu prioritaskan dia. Dia suka itu kamu ada untuknya. Dia suka dinomor satukan ya. Jadi jangan kamu cuek dia akan cuek ya. Kamu yang harus lebih aktif ini kalau sudah bersama ya. Ataupun mungkin ya kalau kamu PDKT sama dia, kamu yang lebih banyak interaksi. Hai. Tapi jangan terlalu murahan. Dia juga nggak suka orang terlalu murahan. Mau tahu aja urusan dia. Kalau kamu mau dibilangnya mau ke dia, ya kamu harus pelan-pelan ya. Lihat dia, jangan bertanya, tapi kamu yang melihat secara diam, entah di sosial media dia ataukah di lingkungan dia. Jangan langsung bertanya kamu sukanya apa, tapi kamu yang harus mencari tahu sendiri, jangan bertanya gitu ya.
Dan saya lihat juga di sini buat dia penasaran sedikit tentangmu. Jangan terlalu apa ya, pokoknya intinya ya supaya ada timbal balik pertanyaan gitu kan. Jadi dia penasaran denganmu, dia bertanya ya. Kalau kamu dia sudah tahu kamu semua, wah repot. Makanya tadi saya bilang dari sisi pertemanan supaya dia melihat dulu kamunya, karakternya bagaimana, keluarganya bagaimana, dirimu sahabatmu siapa. Nah ini ya, jadi buat dia penasaran itu dari sisi pertemanan supaya pada saat kamu bersamanya nanti di hubungan dia sudah tahu, oh ini karakter kamu gini, sahabatmu ini, orang tuamu ini, kamu tinggal di sini. Nah gitu, jadi eh, buat dia nyaman juga ya, dan jangan bertopeng ya seakan-akan ini rumah saya padahal rumah kamu di ujung sana. Nggak, artinya dia mau tuh yang real, yang jangan ada dusta ya. Dan saya lihat lagi kira-kira apa ya. Dia juga mau kamu ini ya, bisa mengambil kamu tegas, orangnya harus tegas. Kalau kamu pelin-pelan dia nggak suka ya. Dia suka itu orang-orang yang tegas, mempunyai prinsip, tapi jangan kaku. Yang tadi saya bilang ya, jangan kaku. Kalau kamu kaku ya dia akan tertekan, dia nggak suka dikekang ya. Makanya tadi saya bilang dia harus mendapatkan pasangan itu yang sevibrasi juga, supaya dia tahu bahwa oh ternyata begini tuh, oh ternyata begitu tuh. Jangan berpikir negatif terhadap dia ya. Macam contoh kalau dia pulang malam ataupun mungkin ada kegiatan ini, jangan berpikir negatif karena dia tidak suka ribut ya, dan dia tidak suka dipaksa ya. Kalau kamu paksa-paksa atau mengekang dia nggak bisa ya. Dia memang mau mencari kenyamanan, kebebasan yang dalam tanda kutip masih beraturan ya, tetapi bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, seperti gitu ya. Dan ya seperti gitu ya, selalu beri ruang padanya ya supaya dia menjadi nyaman bersamamu, supaya dia nyaman ya. Dan terakhir harus humoris ya. Saya lihat di sini dia tuh kalau mau kamu jangan terlalu kaku, harus bisa bercanda atau bercanda yang bagus bercandanya ya, yang harus humor gitu supaya dia lagi stres kamu bisa menghiburnya, bukan mengejek ya, karena kalau mengejek wah repot lagi. Tapi kalau menghibur ya, membuat dia tertawa ya, setidaknya dia nyaman bersamamu karena kamu bukan ibaratkan pak guru atau ibu guru gitu, tetapi sebagai sahabat yang bisa membuat dia melepas lelah ya. Karena kalau dia seakan-akan datang kepadamu baru ribut, ditatar, diatur, di ini di itu ya, dia pusing. Jadi dia tahu kamu tuh harus tahu bahwa di mana saatnya saya menjadi seorang kakak, di mana saya menjadi seorang guru, di mana saya harus menjadi seorang adik, di mana saya harus menjadi seorang pelawak ya. Dan di mana saya harus menjadi diri saya sendiri untuk bisa membahagiakannya. Nah ini harus tahu-tahu tempatnya supaya dia juga tidak bosan dengan kamu. Makanya tadi saya bilang selain tempat dia tidak bosan, diri kamu punya juga karakter bisa membuat dia nyaman, seperti gitu. Jadi seperti gitu ya, maaf berisik ya, anak saya di belakang soalnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kalian ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.